Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami kembali mengangkat kisah dari seorang putri kelahiran Serbia yang nantinya begitu tulus mencintai negara yang mengadopsinya. Dirinya adalah Putri Helen dari Serbia yang terlahir di tanah pengasingan dan nantinya akan meninggal di tanah pengasingan pula. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Putri Zinaida Yusupova yang terkenal akan kemegahan kekayaan seantero kekaisaran Rusia, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Helen dari Serbia lahir pada tanggal 4 November 1884 atau 23 Oktober menurut kalender Masehi di Cetinje, Montenegro sebagai putri dari Raja Peter I dari Serbia dan istrinya Putri Zorka dari Montenegro. Meskipun berasal dari keluarga kerajaan, Helen tidak asing dengan kesulitan dalam pergolakan politik. Ia lahir dalam pengasingan politik dari negara asal ayahnya, Serbia. Klan Obrenović, saingan keluarga ayahnya, telah merebut tahta dari kakek Helen 30 tahun sebelumnya dan melarang seluruh dinastinya untuk tinggal di tanah leluhurnya. Pada usia 3 tahun, ia kehilangan adik perempuannya, Putri Milena, karena penyakit masa kecilnya. Namun yang lebih tragis lagi, pada tahun 1890, Helen kehilangan ibu dan adik laki-lakinya, Pangeran Andrew, karena komplikasi saat melahirkan. Helen baru berusia 6 tahun kala itu. Meskipun telah kehilangan ibunya, Helen tidak ditinggalkan tanpa bimbingan seorang ibu. Bibi Helen dari pihak ibu, yakni Putri Anastasia dan Milika, merawat keponakan perempuan mereka sejak usia 6 tahun. Kedua bibinya kebetulan juga menikah dengan Adipati Agung Rusia, sehingga ketika Helen telah beranjak remaja, ia dapat bersekolah di Institut Gadis Bangsawan Smolny di Saint Petersburg. Ini adalah tempat bagi para wanita bangsawan muda Eropa Timur untuk mempelajari etiket dan tata krama sosial yang baik. Ibu dan bibi Helen juga bersekolah di sana ketika masih remaja. Helen belajar di Smolny selama 9 tahun dan menjalin banyak teman yang sangat berpengaruh. Meskipun istana Rusia tidak menganggap Helen sebagai wanita tercantik di dunia, mereka mengenalnya karena wajahnya sedikit gelap, terutama matanya. Dia adalah gadis yang berwajah sangat manis meskipun polos, dengan mata hitam yang indah, sangat pendiam dan ramah. Tulis Margaret Eager, pengasuh anak-anak perempuan Tsar Nicholas II. Eager menulis bahwa Helen yang saat itu berusia sekitar 17 tahun sering datang untuk minum teh bersama bibinya yang lain, yakni Putri Viera dari Montenegro dan sepupu-sepupu lainnya. Adipati Agung muda Olga Nikolavna dari Rusia sangat menyayangi Helen. Pada suatu waktu, salah satu bibinya, yakni Ratu Elena dari Italia, mengundangnya untuk berkunjung. Namun di balik itu sang bibi hendak menjadi seorang mak comblang untuk keponakannya. Sang ratu berencana untuk memperkenalkan keponakannya kepada Pangeran John Konstantinovic yang tampan dari Rusia. Keduanya ternyata langsung cocok dan jatuh cinta satu sama lain di pedesaan Italia. Tak butuh lama, John pun melamarnya segera setelah itu. Itu adalah perjodohan cinta, kejutan bagi keluarga karena John yang lembut dan tertutup telah berpikir untuk menjadi seorang biarawan Ortodoks Rusia. Pasangan itu menikah pada tanggal 3 September 1911 di Kapel Santo Petrus dan Paulus di Istana Peterhof di Saint Petersburg. Setelah menikah, ia tetap mempertahankan status yang mulia raja, yang berarti bahwa ia memiliki hak untuk menerima diplomat atas namanya sendiri
Tidak seperti suaminya yang hanya memegang status yang mulia, karena ia merupakan cicit dari garis keturunan laki-laki seorang kaisar. Helen menganggap serius janji pernikahannya sehingga ia tidak hanya mengambil nama keluarga suaminya, ia juga memutuskan untuk mengubah nama depannya. Setelah pernikahan, ia mulai memperkenalkan dirinya sebagai Yelena Petrovna dari Rusia, ejaannya lebih Rusia dari nama aslinya. Keluarga mertua Helen sangat mencintai menantu perempuan baru mereka, sehingga mereka mengundang pasangan itu untuk tinggal bersama mereka di rumah keluarga, Istana Pavlovsk. Istana ini milik keluarga John sejak era Catherine yang agung dan menghadap ke pedesaan Saint Petersburg. John dan Helen tinggal di salah satu sayap istana pedesaan yang tenang ini, menganggapnya sebagai tempat yang sempurna untuk memulai pernikahan mereka. Setelah menikah, Helen juga belajar kedokteran di Universitas Kekaisaran Saint Petersburg, sebuah karir yang harus ia tinggalkan saat melahirkan anak pertamanya. Pasangan ini memiliki 2 orang anak. Yang pertama, yakni Pangeran Vsevolod Ivanovich dari Rusia yang lahir pada 20 Januari 1914 dan yang kedua yakni Putri Catherine Ivanovna dari Rusia yang lahir pada tanggal 12 Juli 1915. Saat Perang Dunia I meletus, John dan Helen masing-masing menghadapi kenyataan baru yang mengerikan. John keluar sebagai perwira untuk bertempur di garis depan. Sementara itu, Helen bergabung dengannya di garis depan dan di rumah sakit kota untuk bekerja sebagai perawat. Meskipun ia menganggap pekerjaan medisnya sangat serius, Helen tetap menjadi istri dan ibu yang berdedikasi. Seluruh bangsawan Rusia mengetahui keterampilan Helen sebagai perawat dan dedikasinya untuk membantu orang lain. Jadi, ketika adik perempuan Olga, yakni Grand Duchess Tatiana meminta Helen untuk membantu para pengungsi Serbia, ia tahu bahwa sang putri tidak akan ragu untuk menjawab iya. Helen melakukan perjalanan mengerikan ke Odessa sendirian untuk mengurus para perwira Serbia yang terlantar ini. Kesetiaan Helen kepada Rusia tidak pernah menutupi kesetiaannya kepada Serbia. Di tempat yang jauh sekalipun, Helen selalu terlibat dalam melindungi kesejahteraan Serbia dan warganya. Ia membantu mensponsori dana bantuan Serbia di Amerika bersama saudaranya, putra mahkota Alexander dari Serbia. Ia juga menjadi pelindung komite yang membantu mengelola dana ini. Ketika revolusi Rusia meletus pada bulan Maret 1917, seluruh kehidupan Helen menjadi kacau. John masih berada di garis depan ketika ia kehilangan kontak dengan Helen di Pavlovsk. Mereka tidak dapat saling menghubungi selama berbulan-bulan selama pemberontakan yang terjadi, yang banyak diantaranya ditujukan kepada para perwira seperti John. Putri Helen semakin putus asa untuk mendapat kabar tentang suaminya. Akhirnya ia berhasil pulang dalam keadaan hidup dan baik-baik saja. Reuni John dan Helen terasa pahit sekaligus manis. Meskipun mereka merasa lega karena menemukan satu sama lain dalam keadaan sehat walafiat, mereka berdua menyadari bahwa kehidupan di Rusia berubah menjadi lebih buruk dan keluarga mereka akan berada dalam masalah jika mereka tetap tinggal di pedesaan. Maka, John dan Helen pun memindahkan keluarga mereka ke Istana Marmer di kota, meninggalkan rumah mereka. Namun, sebelum pindah, Helen menyelinap ke Istana Alexander secara diam-diam untuk menawarkan bantuan kepada Ratu Alexandra yang terjebak. Mengenakan seragam perawat untuk menghindari kecurigaan, Helen berhasil melacak informasi mengenai keberadaan Tsar yang kini telah turun tahta. Ini akan menjadi terakhir kalinya Helen melihat teman-temannya secara hidup. Pada bulan April 1918, kaum Bolshevik kembali meneror kehidupan Helen. Mereka melarang semua anggota laki-laki dari keluarga kekaisaran termasuk suaminya John dan mengirim mereka ke pegunungan Ural. Helen memutuskan untuk secara sukarela mengikuti suaminya dan keluarganya ke pengasingan, meninggalkan kedua anaknya yang masih kecil
dalam perawatan ibu mertuanya, Grand Duchess Elizabeth Mavrikievna di Istana Marmer. Dia berkomitmen untuk mengikuti suaminya kemanapun, bahkan sampai ke kiamatnya. Dengan pengawalan Bolshevik yang mengiring mereka maju, Helen dan keluarga besarnya melakukan perjalanan semakin jauh dari rumah mereka. Mereka berakhir di Ekaterinburg, sebuah kota di seberang pegunungan. Tempat Bolshevik menempatkan mereka dalam tahanan rumah di Hotel Palais Royal. Sementara itu, Helen adalah seorang wanita bebas karena berstatus putri dari Raja Serbia yang dapat pergi kemanapun yang diinginkannya. Tetapi yang diinginkannya hanyalah tetap dekat dengan John. Pada akhir bulan Mei, para pengawal Bolshevik mengabulkan keinginan Helen. Mereka mengirim keluarga itu ke kota kecil Alpayevsk, tempat mereka tidur di sebuah gedung sekolah terbengkalai yang jauh dari pandangan publik. Karena Helen bebas bepergian kemanapun yang diinginkan, ia pun berbelanja untuk keperluan seluruh rombongan. Helen dan John berbagi kamar bersama. John telah membujuk Helen untuk meninggalkan Alapaies dan kembali ke kedua anak kecil mereka yang telah ia tinggalkan dengan ibu John, Grand Duchess Elizabeth. Pada bulan Juni 1918, Helen mengunjungi rumah Ipatiev dan menuntut untuk bertemu Tsar. Diam-diam berharap untuk menyampaikan surat-surat kepada keluarga kekaisaran dari kerabat mereka. Setelah ditolak masuk oleh para penjaga yang mengarahkan senapan mereka padanya, ia pergi ke Hotel Amerikanskaya setengah mil jauhnya, membuat pertanyaan berulang kali kepada Cheka. Ia sendiri ditangkap oleh polisi rahasia dan dipenjarakan di Perms. Bulan berikutnya, pada bulan Juli 1918, suaminya John dan beberapa anggota keluarga kekaisaran yang ditawan lainnya termasuk bersama dengan Grand Duchess Elizabeth Fedorovna, Grand Duke Sergei Mikhailovich serta saudara-saudara John, yakni Pangeran Konstantin Konstantinovich dan Pangeran Igor Konstantinovich dibunuh oleh kaum Bolshevik. Selama masa penawanannya, kaum Bolshevik membawa seorang gadis yang menyebut dirinya Anastasia Romanova ke selnya dan bertanya kepada Helen apakah gadis itu adalah Adipati Agung Anastasia Nikolaevna dari Rusia, putri Tsar Nicholas II. Helen mengatakan bahwa dia tidak mengenal gadis itu dan para penjaga membawanya pergi. 2 minggu kemudian, Helen dinaikkan ke kereta api kembali ke Petrograd. Diplomat Swedia memperoleh izin bagi ibu mertua Helen, Adipati Agung Elizabeth, untuk meninggalkan Rusia bersama anak-anak Helen, Vsevolod dan Catherine, dan 2 anaknya sendiri yang lebih muda, Pangeran George Konstantinovich dan Putri Vera Konstantinovna, pada bulan Oktober 1918 di atas kapal Swedia Angermanland. Helen tetap dipenjara di Perm sampai diplomat Norwegia menemukannya dan memindahkannya. Dia kemudian ditahan di Istana Kremlin sebelum akhirnya diizinkan pergi dan bergabung dengan anak-anaknya di Swedia. Helen kembali ke Yugoslavia, tetapi karena perbedaan pendapat dengan saudara laki-lakinya, Raja Alexander, terutama mengenai perlakuan terhadap saudara laki-laki mereka, yakni Pangeran George, yang ditangkap, dinyatakan gila dan dikurung di rumah sakit jiwa pada tahun 1925. John adalah cinta dalam hidup Helen dan keluarga Romanov adalah sahabat karibnya. Ketika Helen mengetahui nasib buruk suaminya dan keluarganya, reaksinya sangat menghancurkan. Dia tidak pernah benar-benar pulih dari peristiwa revolusi dan dia tidak pernah menikah lagi. Dia juga menolak berbicara bahasa Rusia dengan anak-anaknya atau dengan orang lain karena bahasa itu sangat mengganggunya. Helen diam-diam meninggalkan Inggris untuk menetap di kota pesisir Nice, Prancis setelah Perang Dunia II. Di sana ia menjalani kehidupan yang tenang, menerbitkan artikel, dan menjadi dekat dengan bangsawan Prancis. Pada tanggal 16 Oktober 1972, Helen datang ke rumah sakit dengan keluhan paru-paru dan tidak pernah pulih. Ia berusia 77 tahun dan hidup sendirian. Keluarganya menguburnya di sebuah pemakaman di Nice, tempat ia menghabiskan sisa-sisa masa dewasanya. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang putri Helen dari Serbia yang begitu mencintai keluarga barunya dengan dedikasi yang luar biasa. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat tim Story Dunia. Dan seperti biasa,
Nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.